Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil julusi ma'al 'arifin wal firari bil jahilin wal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu a'lam bimuradih. Hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, umumnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak luput pula yang saya muliakan segenap pengurus Masjid Jami' Zulfirdaus yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjut penjelasan hikmah yang ke-44 dari Al-Hikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, saya ingin menyampaikan, sebenarnya malam ini nih rencananya libur, Pak. Malam ini rencananya libur karena memang tanggal 9 minggu kemarin itu hari Minggu ya, rencananya mau berangkat ke Jawa. Ternyata barang itu sudah diumumkan di sini nih. Jumat kemarin kan saya minta umumkan. Tiba-tiba habis sholat Jumat saya dapat telepon dari Jawa. Jadi informasi ada dari bagian pondok itu. Jadi kata syekhuna, kata guru kita, mulai acaranya itu pengajiannya itu tanggal 19 bulan Juli. Berarti kalau saya berangkat tanggal itu, saya ukur berarti kelamaan di pondok. Berarti otomatis insya Allah doakan, berarti berangkatnya itu tanggal 16 Juli. Berarti kalau 16, 17, 18, 19 sampai di pondok kan pakai mobil. Akhirnya saya menghubungi siapa itu pengurus masjid ini, tuh namanya Pak Marjohan ya, Pak Marjohan. Pak, macam mana nih Pak? Ya udah, kalau memang misalkan ada kesempatan pengajian sekali pertemuan lagi, ya sekali pertemuan lagi kita pengajian. Jadi insya Allah berangkatnya itu tanggal 16. Tidak salah Bapak protokolnya mengumumkan kemarin itu tak salah. Yang salahnya saya. Yang salahnya adalah saya. Jadi kalau tanggal 19 mulai itu selesainya, kalau tidak salah itu tanggal 5 Agustus baru selesai acaranya, tanggal 5 Agustus baru selesai. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan ada yang salah, oh ini salah pengumuman info, bukan dia yang salah, bukan protokol yang salah itu ya pribadi saya yang salah. Mohon ampun, maaf kepada yang yang kena prank bahasanya sekarang ini. Mohon ampun, maaf yang sedalam-dalamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjut hikmah yang ke-44 dari Al-Hikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, saya ingin menyampaikan sekelumit tentang ilmu terlebih dahulu, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan mengenai tentang ilmu. Di sekalian kita melakukan amal ibadah, bertakwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk kita duduk di majelis ilmu adalah
bentuk kedekatan kita kepada Allah. Maka orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tentu dia mendapatkan ganjaran-ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan, dari sekalian banyak niat kita duduk di majelis taklim, majelis ilmu itu, yaitu adalah dia agar supaya anak cucu keturunan kita ini nanti bisa duduk bersama orang-orang alim yang berikutnya, duduk di majelis ilmu juga. Karena dikatakan oleh beliau, orang-orang yang selalu duduk di majelis taklim, orang-orang yang selalu duduk di majelis ilmu, maka generasi-generasi dari keturunannya itu, salah satu dari yang 7 itu pasti akan ada menjadi gemar duduk di majelis taklim, pasti akan ada mereka itu menjadi orang alim. Jadi kalau kita menemukan di hari ini misalkan ada guru anu, ada kiai anu, ada ustadz anu jadi orang alim, gemar sekali dengan ilmu, coba kita lihat, telusuri di atasnya, pasti ada mereka itu adalah dari keturunannya adalah orang-orang alim. Pasti ada dari keturunan atasnya itu mereka orang-orang yang gemar duduk di majelis taklim. Jadi duduk di majelis taklim ini, andai kata pun kita sudah alim atau kita tidak mengerti apa yang disampaikan oleh ustadz atau tuan guru yang menyampaikan, niatkan bahwa duduk di majelis taklim ini, bahwa aku duduk di majelis ilmu ini tiada lain dan tiada bukan, aku berharap daripada keturunanku nanti mudah-mudahan mereka ada yang cinta terhadap ilmu, mereka ada yang gemar terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdurrahman Siddiq, beliau adalah mufti Indragiri Hilir, yaitu disebut dengan Datuk Sapat. Beliau ini berasal dari Kalimantan Selatan, salah satu keturunan daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Abdurrahman Siddiq itu beliau memiliki kitab yang bernama Aqaidul Iman. Karya beliau itu adalah kitab Aqaidul Iman, kitabnya bahasa Melayu. Di situ beliau menyebutkan orang-orang yang duduk di majelis taklim, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, orang-orang yang duduk di raudhah min riyadil jannah yang ada di dunia ini, kata beliau, niscaya Allah Ta'ala akan menjaga keturunannya, niscaya Allah Ta'ala akan jadikan keturunan daripada 7 itu, Allah Ta'ala jadikan mereka orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang ahli ilmu. Itu daripada ungkapan Syekh Muhammad Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita berharap bahwa diri kita ini tidak bisa berpisah dengan ilmu? Pun anak cucu kita berharap agar supaya mereka tidak bisa berpisah dengan ilmu. Jamaah hadirin, bahwa kita melakukan ibadah, bahwa kita mengerjakan ketaatan zikir yang kita ucapkan, kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca, itu pada hakikatnya kita sedang memasukkan buah ilmu yang ada di dalam diri kita. Jejaknya adalah ibadah. Ibadah itu adalah jejak daripada ilmu. Bapak mungkin sering membaca la ilaha illallah, sering. Bapak mungkin pernah membaca la haula wala quwata illa billah, pernah. Di dalam kitab-kitab agama, di dalam Al-Quranul Karim kalamullah itu mengatakan bahwa la ilaha illallah itu adalah ilmu, dan kemudian kalimat-kalimat thayyibah lainnya adalah ilmu. Nah, jejak daripada ilmu itu sendiri yakni adalah ibadah. Artinya, andai pun kita ini tidak nuntut ilmu, andai pun kita tidak duduk di majelis taklim, andai pun kita tidak duduk di madrasah menuntut ilmu, maka secara hakikatnya kita digiring paksa oleh Allah Ta'ala
untuk mengenal yang nama ilmu itu dalam bentuk kita menjalankan ibadah kita sehari-hari. Maka Al-Imam Aba Yazid Al-Bustami menyebutkan di dalam kitab Futhul Ghaib karya daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, amatlah sangat orang itu aneh, amatlah sangat orang itu dianggap gila, di mana mereka melakukan ibadah kepada Allah, di mana mereka melakukan ketakwaan berupa taat kepada Allah Ta'ala dengan ritual-ritual yang tertentu, namun mereka itu tidak duduk di majelis ilmu. Itu tanda mereka itu lupa terhadap ilmu yang sedang mereka lakukan sewaktu mereka melakukan ibadah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kesimpulannya bahwa kita duduk berzikir, bahwa kita duduk berkhalwat, bahwa kita duduk melakukan salat, itu sebenarnya adalah secara hakikatnya Allah menggiring kita untuk mengingat ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya ketahuilah olehmu kalimat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dengan kita membaca la ilaha illallah, otomatis kita tahu, otomatis kita mengetahui jejak daripada zikir kita la ilaha illallah itu, bahwa saat itu kita sedang menjejaki, menapaki, sedang mengekspresikan ilmu yang ada di dalam diri kita, ilmu yang ada dalam diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kesimpulannya mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu ahli ilmu, ahli ibadah, takwa kepada Allah Ta'ala. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita yang duduk di majelis taklim, siapakah itu tuan guru yang menyampaikan, siapakah ustadz yang menyampaikan, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan berkat kita istiqamah, akan lahir nanti cucu dan keturunan kita cinta terhadap ilmu. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita lanjut hikmah yang ke-44 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam, rubama kunta musian fa'araka al-ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa halan minka, yang artinya adalah seringkali adalah engkau orang yang jahat, seringkali adalah engkau itu orang yang bejat, seringkali engkau itu adalah orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, tetapi engkau masih beranggap bahwa dirimu itu adalah baik. Kita masih mampu menganggap bahwa diri kita ini adalah baik dikarenakan kita berkawan, yang mana kawan yang kita kawani itu adalah orang yang lebih jahat, orang yang lebih buruk keadaannya daripada kita. Sebenarnya pada hakikatnya diri kita ini adalah orang yang buruk. Orang yang pada diri kita ini adalah orang yang jahat. Pada diri kita ini adalah orang yang malas beribadah. Pada diri kita ini orang yang selalu jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang muncul di dalam kalbu kita, kadang-kadang muncul di dalam diri kita, bahwa kita merasakan bahwa diri kita ini adalah baik, kita merasakan bahwa diri kita ini adalah ahli ibadah, karena barangkali kita dapat merasakan itu disebabkan lingkungan kita, kawan kita, orang yang menjadi tukar paham kita adalah mereka keadaannya lebih buruk daripada kita. Maka di sini beliau musannif menganjurkan kepada kita
bahwa upayakan diri kita ini untuk berkawan kepada orang yang lebih baik keadaannya daripada kita. Di sini beliau musannif memberikan arahan kepada kita agar kita ini mencari kawan orang yang lebih bagus ibadahnya daripada kita. Demikian mengapa? Agar supaya tidak ada celah-celah di dalam diri kita ini untuk melihat bahwa diri kita adalah baik, agar supaya tidak ada celah-celah di dalam diri kita ini untuk melihat bahwa diri kita ini adalah mulia. Karena yang menyebabkan diri kita ini merasa mulia, yang menyebabkan diri kita ini merasa bahwa diri kita ini adalah hebat, karena celahnya itu kita suka berkawan dengan orang yang mana perilaku mereka itu, perilaku perbuatan mereka lebih bejat dan lebih buruk daripada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iza sahibta man huwa aswa halan minka ka ilmika annahu musirun alal ma'siyati allati bari'ta minhu aw annahu mustahilun biddin absartuka tilkal ihsana minka lamma tara ma yasdur minka minal ihsan wa minhu minat taqsiri wan nuqsan fata'taqidul maziyata an nafsika wa taqsiru minhu fataqna'u wa tarda binafsika. Yang artinya adalah apabila engkau itu berkawan dengan orang-orang yang keadaan orang itu lebih buruk daripada engkau, yang lebih buruk daripada kita, kalau kita bersahabat, kalau kita berkawan, yang mana keadaan mereka itu lebih buruk daripada kita, ka ilmika, seperti ilmu kita lebih banyak daripada dia. Sementara dia ini kita tahu bahwa dia ini selalu orang yang mengekali maksiat. Dan kita tahu lagi bahwa orang yang kita kawani ini dia selalu menganggap penting urusan-urusan agama. Sembahyang jarang, zakat tidak pernah, duduk di majelis taklim apalagi, yang ada pada diri orang ini adalah sifatnya bengis segala macam. Kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang selalu mengentingkan urusan-urusan agama. Dengan kita tahu orang ini adalah selalu mengentingkan urusan agama, dan kita tahu bahwa orang yang menjadi kawan kita ini selalu mengekali pada maksiat, maka itu celah kita memandang bahwa diri kita ini adalah orang yang lebih baik daripada mereka. Sehingga fata'taqidul maziyah ala nafsik, sehingga kita merasa beriktikad bahwa diri kita ini adalah orang yang baik, dan kita ini menjadi orang yang tidak ceroboh. Akhirnya kita ridha dengan nafsu kita. Artinya begini jamaah, ketika kita melihat orang yang lebih buruk daripada kita, kawan kita, dan kita tahu beliau kawan kita ini adalah yang selalu berbuat maksiat, yang selalu mengentingkan agama, lalu kita beranggapan sedangkan kita ini tidak pernah meninggalkan majelis taklim, kita tidak pernah mengentingkan agama, dan kita tidak pernah berbuat dosa, lalu timbul anggapan nafsu di dalam diri kita bahwa diri kita ini adalah baik. Nah, ketika ada timbul perasaan atau iktikad bahwa diri kita ini adalah baik, maka saat itu bahwa diri kita ini adalah orang yang paling jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi khilafi ma iza sahibta man huwa ahsanu halan fi ilmihi wa ta'atihi wa ma'rifatihi. Beda halnya dengan apabila kita berkawan dengan orang yang keadaannya itu lebih baik daripada kita, di mana ilmunya lebih baik daripada kita, taatnya lebih baik daripada kita, ma'rifatnya pun jauh lebih dalam dia daripada kita. Fa innaka la tara min nafsika illa taqsiran wa nuqsan, maka tidak ada
pada diri kita yang kita lihat, yang kita perhatikan, melainkan dari diri kita itu banyak kecerobohan dan kekurangan. Wa bidzalik khairun katsir wa ghanimatun 'azimah. Pada saat itu kita merasakan, pada saat itu kita berada pada posisi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, ketika kita bersahabat, ketika kita berkawan dengan orang yang mana ilmunya lebih tinggi dia daripada kita, taatnya lebih rajin dia daripada kita, ma'rifatnya lebih dalam dia daripada kita, ketika kita tahu bahwa komplit ilmunya, taatnya, ma'rifatnya lebih hebat dia daripada kita, maka saat itu kita merasakan bahwa diri kita ini banyak kekurangan. Pada saat itu kita merasakan bahwa diri kita ini banyak kecerobohan. Di waktu kita merasakan bahwa diri kita ini banyak kecerobohan, di saat kita merasakan bahwa diri kita ini banyak kekurangan, maka di saat itulah kita adalah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa, saya ulangi lagi, jadi kenapa musannif itu menganjurkan kita ini berkawan dengan orang yang lebih baik daripada kita, dan kita berusaha untuk menghindar daripada berkawan dengan orang yang lebih buruk daripada kita, agar supaya diri kita ini berkawan dengan orang yang lebih buruk daripada kita, agar supaya kita tidak merasa diri kita baik. Kenapa bahwa diri kita ini disuruh berkawan dengan orang yang lebih hebat daripada kita? Agar supaya diri kita ini menjadi manusia yang hina. Kalau kita berkawan dengan orang yang lebih buruk daripada kita, maka timbul menyangka bahwa diri kita baik. Ketika kita menyangka bahwa diri kita ini baik, di saat itu Allah Ta'ala menulis bahwa kita adalah orang yang paling jahat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya, wahai Siti Aisyah, kapankah seseorang itu dikatakan manusia yang paling buruk? Kapankah manusia itu dikatakan dia orang yang paling jahat? Padahal dia adalah ahli ilmu, dia adalah ahli sedekah. Aisyah menjawab, apabila menyangka orang itu bahwa dirinya adalah baik, saat itu dia adalah orang yang paling buruk. Kemudian Aisyah melanjutkan lagi nasihat beliau, ketika seseorang menyangka bahwa dirinya adalah paling hina dan paling buruk, saat itu dia adalah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebenarnya kehinaan itu adalah pakaian kita. Ini nanti akan kita bahas di hikmah yang selanjutnya, di hikmah yang ke-95 kalau tidak salah. Kehinaan itu adalah pakaian kita. Kefakiran itu adalah pakaian kita. Kemiskinan itu adalah pakaian kita. Sakit itu adalah pakaian kita. Maka pakailah pakaian kita itu dengan sebaik-baiknya. Bila mana kita memakai pakaian kita, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelimuti kita dengan kebaikan. Allah Ta'ala akan menyelimuti dengan kemuliaan. Kesombongan, kehebatan, kekayaan, bila mana kita merasa bahwa diri kita ini kaya, diri kita alim, diri kita hebat, itu bukan pakaian kita. Itu adalah pakaian Allah. Itu adalah pakaiannya Tuhan kita, Zat Qadir Rabbul Jalil. Bila mana kita memakai pakaian itu, sementara kita melupakan pakaian asli kita, kehinaan, kefakiran, penyakit tadi, maka kita termasuk orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aneh hadirin, ada baju sendiri, sementara kita tidak mau pakai, kita malah memakai pakaian orang
orang lain. Itu adalah aneh. Jadi pakaian kita itu kehinaan, kemiskinan, terus apalagi tidak memiliki ilmu, tidak memiliki apa-apa, itu pakaian kita yang mana kita tidak suatu saat kita akan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakai itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'lam anna suhbata man huwa dunaka fil ilmi wa ta'ati wa ma'rifati dararun mahdun. Kata pensyarah daripada Al-Hikam, Imam Ibnu Ajibah menyebutkan, ketahuilah bahwasanya berkawan dengan orang yang lebih rendah daripada engkau pada ilmunya dan juga taatnya dan juga ma'rifatnya, dararun mahdun, itu madarat yang murni. Itu madarat yang sangat berbahaya. Timbul penyakit yang sangat berbahaya. Bila kita ini berkawannya dengan orang yang ilmunya lebih tinggi kita daripada dia, lebih banyak taatnya dia daripada, lebih banyak taatnya kita daripada dia, lebih dalam ma'rifat kita daripada dia, dararun mahdun, itu adalah madarat yang sangat nyata. Demikian kenapa? Li'annaha tuwatta'a anka uyubaka wa tabinu laka kamalaka wa taqna'u bi ahwalika wa tarda an nafsika. Demikian kenapa? Karena di saat kita berkawan dengan orang yang lebih rendah ma'rifatnya, yang lebih sedikit taatnya, yang lebih sedikit ilmunya daripada kita, karena saat itu nampak jelaslah bahwa diri kita ini adalah orang yang hina. Demikian kenapa? Karena kita merasa bahwa diri kita ini adalah sudah sempurna. Tak payah lagi aku duduk di majelis taklim, aku ni Pak Imam sudah. Tak payah lagi aku ni duduk di majelis taklim, aku ini Pak Ustadz sudah. Tak payah lagi aku ini duduk bersama orang-orang yang miskin, aku ni kaya sudah. Jadi ketika kita duduk dengan orang-orang yang mana tingkat kualitas mereka itu lebih rendah daripada kita, saat itu bisa besar kemungkinan bahwa diri kita itu nampak betapa hinanya kita, betapa tidak mulianya kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, warridha an nafsika aslun kulid darar fid din kama qala fi hikmati taqaddama. Bermula orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, orang yang ridha dengan nafsunya, aslun darar, aslu kulid darar, itu adalah pokok daripada setiap kemadaratan pada agama, sebagaimana yang telah dijelaskan pada hikmah yang sebelumnya. Artinya kita ini yang menyebabkan diri kita ini menjadi orang yang lupa, orang yang lalai, orang yang selalu merasa bahwa diri kita ini banyak segala macamnya, penyebabnya satu aja. Kenapa? Karena ini kita suka selalu mengikuti nafsu suka ridha kita dengan diri kita sendiri. Maksud ridha dengan diri kita begini, apa yang diinginkan nafsu kita lakukan. Apa yang dikehendaki oleh nafsu kita luluskan. Apa yang kita kehendaki oleh nafsu kita tunaikan. Itu adalah orang yang paling madarat-madarat di dalam agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tashab man la yaziduka ilman wa ta'atan wa ma'rifatan li'annaha tadi'u li umrika allati hiya ra'su malika. Kata syarah lagi, janganlah engkau itu berkawan dengan orang yang tidak menambahkan akan engkau itu ilmu, dan tidak menambahkan akan engkau itu taat, dan tidak memperdalamkan akan engkau itu ma'rifah. Jangan. Kalau kerjasama boleh, kita dengan orang-orang biasa boleh kerjasama. Kerjasama itu cuman hanya sebatas kita adalah karyawan, dia adalah bos kita, silakan. Kalau kerjasama itu silakan,
bahwa dia adalah kawan, bahwa dia adalah tempat kerjasama. Dengan siapapun boleh kita kerjasama, hatta sampai kepada orang kafir pun silakan. Cuman hanya sebatas kerjasama. Tapi kalau untuk berbincang masalah agama, berbincang masalah yang pelik-pelik di dalam agama, jangan dengan mereka. Kenapa? Pertama, bisa diri kita yang akan direndahkan. Yang kedua, di mana kita berbincang masalah agama dengan mereka orang yang tidak mengerti, maka niscaya kita dianggap orang yang sesat, maka niscaya kita dianggap orang yang bersalahan. Maka oleh karena itu, berbincanglah kita dengan orang yang ma'rifatnya lebih tinggi daripada kita. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku itu lebih sulit berdebat dengan satu orang yang jahil dibandingkan dengan 100 daripada orang yang alim. Karena orang jahil, walaupun macam mana ilmu pengetahuan kita yang kita sampaikan, walaupun bagaimana wacana-wacana tentang ilmu yang kita berikan kepada mereka, mereka tidak akan mengerti. Al-Imam Aba Yazid Al-Bustami pun pernah menyebutkan, andai kata aku tumpahkan semua ilmuku, andai kata aku ceritakan semua ilmuku, maka niscaya orang akan membunuh aku. Maka kata pengarang, janganlah kita ini berkawan dengan orang yang tidak menambahkan bagi kita itu ilmu. Maksud berkawan di sini orang yang menjadi tempat kita berbincang. Bukan kawan yang hanya sekedar hari-hari, bukan. Maksudnya kawan di sini orang yang kita jadikan guru. Janganlah kita ini berteman, berkawan dengan orang yang taatnya itu hanya main-main. Katanya kiai, tapi taatnya kurang. Katanya ulama, tapi taatnya kurang. Tidak taat kepada syariat. Dari mana riswahnya disembat terus? Macam mana ini ceritanya? Maka kata Syekhuna bahwa menyebutkan beliau, cari guru yang mengedepankan kewara'ian, cari guru yang mengedepankan kehati-hatian, cari guru yang mengedepankan kezuhudan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, kalau kita berbicara fikih, tidak ada yang tidak boleh. Al-hukmu yadurru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar kepada situasi dan kondisi. Fikih itu pendekar. Kalau begini-begini keadaan hukumnya. Kalau begini-begini keadaan hukumnya. Maka orang yang tidak ngaji fikih, orang yang ngaji fikih tapi tidak ngaji tasawuf, maka itu tafassaqa, maka itu hukumnya adalah fasik. Kita ambil contoh saja. Kita ambil contoh, misalkan tadi nembak burung. Kita nembak burung, dalam ilmu fikih kan ada berburu itu urusan berburu. Kita nembak burung, nembak burung. Sama-sama nembak kita ini dengan zaid dan juga dengan bakar. Bakar nembak, kita juga nembak. Akhirnya jatuh burung itu. Kita tidak tahu apakah peluru zaid yang mematikan atau peluru kita yang mematikan. Kalau fikih, boleh-boleh saja kita mengaku itu adalah hak kita, karena saat itu juga kita adalah menembak. Tapi kalau tasawuf tidak macam itu, karena itu adalah hal yang syubhat. Syubhat itu ditinggalkan. Kalau berbicara fikih, syubhat itu ada beberapa macam tingkatan. Ada syubhat yang mutlak, syubhat. Kemudian ada syubhat yang mendekatkan kepada haram, ada syubhat yang mendekatkan kepada halal. Kalau tasawuf, syubhat apapun itu jenisnya, dia tinggalkan. Itu namanya al-wara tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu, janganlah kita ini berkawan, berguru dengan orang yang ilmunya itu tidak membuat kita ini bertambah. Yang mana tidak bertambah taatnya kita kepada Allah, yang mana tidak bertambah makrifatnya kita kepada Allah. Kenapa demikian? Li'annaha tadi'u li'umrika allati hiya ra'su malika. Karena itu menyia-nyiakan umur kita, sementara umur itu adalah modal utama kita. Jangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Qala Syekh Abu Hasan As-Sazili rahimahullahu ta'ala, awsani habibi faqala la tanqul qadamaika illa aisu tarju thawaballah wa la tajlis illa aisu ta'ammana ghaliban min maksiatillah wa la tastafi li nafsika illa man tazdadu bihi yaqinan wa qalilu mahum. Telah berkata Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazili rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazili ini beliau guru daripada Al-Imam Abi Mursi. Imam Abi Mursi ini punya murid pengarang kitab pengarang kitab Al-Hikam, yaitu adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Al-Hikam ini kalau berbicara tarikat, tarikatnya adalah tarikat Syazili, tarikatnya tarikat Syaziliyah. Abu Hasan Asy-Syazili beliau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari ketika waktu tidur beliau. Kata Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazili telah memberikan wasiat kepadaku, yaitu adalah kekasihku. Siapa kekasih Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazili? Yaitu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyi wasiat Rasul kepada Imam Abu Hasan Asy-Syazili? La tanqul qadamaika illa tarju thawaballah. Jangan engkau pindahkan langkahmu itu sekira-kira di situ tidak mendatangkan pahala engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jangan kita ini bergeser, jangan kita ini melangkah, jangan kita ini memaju, jangan kita ini maju sekiranya tempat yang kita tuju itu tidak mendatangkan pahala untuk kita. Satu. Yang kedua, wala tajlis illa aisu ta'ammana ghaliban min maksiatillah. Janganlah engkau berkawan atau duduk-duduk dengan orang-orang melainkan di situ engkau aman daripada berbuat maksiat. Kalau masih ada maksiat di situ, tinggalkan. Kemudian yang ketiga, wala tastafi li nafsik illa man tazdadu bihi yaqinan. Janganlah engkau itu berkawan dengan orang-orang yang tidak menambahkan akan engkau itu adalah keyakinan kepada Allah. Jangan. Jadi Imam Abu Hasan Asy-Syazili memberikan wasiat kepada kita 3 aja. Melalui wasiat dari Rasulullah 3 atau 4 tadi. Yang pertama, jangan bergeser kaki kita melainkan mendatangkan pahala. Yang kedua, jangan kita duduk melainkan di situ mendatangkan pahala untuk kita, terhindar kita dari maksiat. Dan yang ketiga, jangan kita berkawan melainkan dengan orang-orang yang menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah taala, sedikit lagi. Qala ba'dhum inna barakata mujalasatil akabir ta'udu walau ba'dahin. Telah berkata sebahagian ulama ahli tasawuf, sesungguhnya barakah duduk berkawan dengan orang-orang yang pembesar. Pembesar di sini adalah ulama-ulama, wali-wali Allah. Itu akan kembali berkah mereka itu kepada kita walau ba'dahin, walaupun masanya cukup panjang. Jadi kata sebagian ulama, jangan khawatir berkawannya kita dengan tuan guru, berkawannya kita dengan ulama, bertemannya kita dengan orang-orang wali, berkawannya kita dengan orang-orang wali Allah, akan kembali keberkahan mereka itu kepada kita walau ba'dahin, sekalipun waktunya itu adalah panjang, sekalipun waktunya itu masanya cukup lama. Wa rubbama taza'aru barakatihim ba'da mautihim, dan seringkali keberkahan mereka itu nempel kepada kita setelah mereka itu wafat. Setelah mereka itu wafat. Waktu kita ini di dunia, kita berkawan dengan orang soleh. Waktu kita berkawan dengan orang soleh, waktu mereka masih ada, kita masih malas berjamaah, kita masih malas duduk di majelis taklim, kita masih malas segala macam melakukan sholat. Tapi ingat, seringkali keberkahan mereka itu akan sampai kepada kita setelah mereka tiada, setelah mereka wafat. Percayalah, bila mana mereka wafat, orang-orang alim yang dulu kawan kita, kita akan mendapatkan keberkahan dari mereka. Tidak kita, anak cucu kita pasti akan dapat keberkahan tersebut.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wa inna ma la yantafi'u jalisuhum fihim wa la ta'udu barakatihim alaika likillati ta'zim bi'aipi wa'di husnaznihim faharuma bisababi zalik bi barakatihim wa la yashidu karamatihim. Hanya saja yang menyebabkan tidak ada manfaatnya engkau berkawan dengan mereka orang-orang wali, sehingga tidak dapat berkah orang-orang wali itu kepada kita. Sebabnya apa? Likillati ta'zihim, satu karena kurang takzimnya kita kepada mereka. Yang kedua, wa dha'fi husni dhanni bihim, lemahnya baik sangka kita kepada mereka, sehingga terhalanglah berkah mereka itu kepada kita, dan sehingga kita tidak bisa menyaksikan mereka itu adalah orang yang berkaramat. Jadi kalau kita ini berkawan dengan orang wali, misalkan katanya anu ni wali, tapi kita tidak dapat menyaksikan karamat mereka, barangkali kitanya kurang takzim dengan mereka. Satu. Yang kedua, lemahnya baik sangka kita kepada mereka. Jadi kesimpulannya apa? Berkawanlah dengan orang yang lebih tinggi ilmunya daripada kita. Berkawanlah orang yang lebih baik daripada kita, agar supaya tidak ada celah untuk melihat kebaikan diri kita. Janganlah kita berkawan dengan orang yang mana lebih buruk daripada kita. Hal demikian itu akan menimbulkan celah bahwa merasa diri kita ini adalah orang baik. Intinya, kalau iman kita sudah kuat, dengan siapapun boleh kita berkawan. Tapi untuk masa-masa rentan hati kita ini, usahakan berkawan dengan orang-orang yang baik-baik terlebih dahulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan insya Allah akan datang, bukan minggu ini, minggu beberapa lagi nanti saya kasih informasinya. Kita akan melanjutkan hikmah yang ke-45, maqalla barada min qalbin zahidin wala kasura amalun barada min qalbin raghibin. Insyaallah kita lanjut nanti setelah selesai acara, baru kita lanjut lagi pengajian. Insyaallah Rabu depan mungkin kita libur dulu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Ta'ala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh dan salihah dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan orang-orang tua semuanya, dan atas pengurus masjid pun, kepada pengurus masjid saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.